Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar cara menginstal WordPress ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membeli nama domain ya, kemudian membeli hosting ya. Nah, dalam video ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal WordPress agar situs kita bisa aktif, oke? Nah, di sini saya login terlebih dahulu ya ke member area Negoster di sini. Nah, di sini masuk sekarang juga. Nah, di sini saya sudah masuk ke member area ya. Nah, di sini kemudian teman-teman klik sebentar, saya cek terlebih dahulu ya domain. Nah, inilah dia daftar nama domain yang saya beli di Niaga Hoster ya. Nah, misalkan di sini saya ingin menginstal WordPress ya, menggunakan nama domain ini ya. Nah, ini rencananya mau saya gunakan untuk menjual kue ya. Nah, oke. Nah, di sini saya cek terlebih dahulu ya, apakah name servernya sudah ditambahkan atau belum ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini kelola domain. Oke, kita cek di sini name server. Nah, di sini sudah ya. Karena kita membeli hosting di Niaga Hoster, maka dia otomatis di sini name servernya sudah tersetting ya. Nah, jika teman-teman membeli hosting di tempat lain, misalkan teman-teman membeli domain di Niaga Hoster ya, kemudian membeli hostingnya di tempat lain, maka teman-teman perlu menyeting ini ya, menambahkan name server hosting tempat teman-teman membeli. Nah, karena di sini kita membeli domain dan hostingnya di Niaga Hoster, maka ini tidak perlu kita otak-atik ya, kita biarkan secara default. Oke. Nah, di sini kita langsung saja ya, kita akan belajar bagaimana cara menginstal WordPress. Oke. Nah, di sini kita klik bagian hosting di sini ya. Jadi kita akan login terlebih dahulu ke cPanel hosting kita. Oke. Nah, di sini saya membeli hosting ya. Nah, ini hosting ya. Jadi nama domain ini langsung menjadi hosting tempat saya akan menginstal situs WordPress. Oke. Nah, ini nama hostingnya ya. Di sini paket personal. Jadi saya membeli paket personal unlimited hosting. Oke. Nah, di sini kita langsung login saja terlebih dahulu ya. Nah, kita klik kelola hosting di sini. Nah, di sini kita langsung masuk ya di cPanel ya. Jadi tidak perlu login lagi. Di sini kita sudah langsung masuk ke cPanel kita, cPanel hosting ya. Nah, di sini sebentar. Kita buka di tab baru saja ya. Misalkan di sini biar kelihatan semua menunya ya. Coba kita buka di tab baru saja. Nah, teman-teman klik buka salah satu menu ini ya dengan klik kanan ya. Nah, di sini dia akan. Nah, di sini kita pergi ke di sini ya. Klik ini home-nya. Nah, di sini kita akan ditampilkan semua menu di cPanel. Nah, kita akan menginstal WordPress ya. Nah, tujuan kita menginstal WordPress ini agar situs kita aktif. Nah, misalkan jika tidak kita install WordPress misalkan ya. Nah, ini nama domainnya, coba kita akses ya. Kita copy ini. Nah, coba kita akses di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, akan seperti ini. Kalau tidak kita install WordPress ya. Itulah makanya kita install WordPress agar situs kita aktif. Oke. Nah, di sini untuk menginstal WordPress kita menggunakan fitur Softaculous saja ya. Nah, di sini ya, Softaculous yang ini bagian paling bawah ya. Teman-teman scroll sampai habis di bagian bawah, kemudian klik bagian WordPress ini. Kemudian klik install now ya. Nah, di sini ini versi WordPress terbaru. Kemudian ini tidak perlu kita tambahkan, kita pakai. Nah, di sini bisa teman-teman setting ya, apakah pakai www atau tidak ya. Nah, di sini kita menggunakan ini saja dulu ya. Jadi HTTPS ini nanti kita setting setelah kita install WordPress. Oke. Jadi kita pakai ini saja dulu. Nah, misalkan saya pakai www ya. Di sini kemudian ini kosongkan saja ya, jangan diisi apa-apa. Kemudian di sini nama situs teman-teman, misalkan. Nah, ini ya, tagline-nya cake and bakery. Nah, karena memang situs ini akan saya gunakan untuk menjual kue. Oke.
Kemudian di sini terserah ya teman-teman. Di sini username admin nanti tujuannya adalah nama admin kita login ke situs kita. Oke. Nah di sini misalkan saya gunakan admin saja. Kemudian untuk passwordnya bisa teman-teman ketik sendiri atau bisa menggunakan password generator di sini ya. Misalkan saya gunakan password generator, maka dia akan langsung tergenerate password seperti ini. Namun saya akan menggunakan password versi saya sendiri ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan password saya sendiri. Sebentar, saya pastikan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini email ini gunakan email Gmail saja ya. Jadi email yang sering teman-teman gunakan ya. Karena nanti jika menggunakan email dari hosting ini, jika ada apa-apa nanti kita repot ya. Jadi kita gunakan Gmail yang biasa kita pakai ya. Tujuannya adalah nanti jika terjadi apa-apa dengan situs kita, maka WordPress akan mengirimkan notifikasi ke email ini. Oke. Nah, saya gunakan email ini saja. Nah, saya menggunakan email ini saja ya. Oke, sebentar saya pastikan terlebih dahulu. Oke. Kemudian ini terserah teman-teman ya. Nanti language ini akan muncul nanti settingannya nanti di dashboard ya. Apakah dashboard teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terserah. Oke. Jika ingin menggunakan bahasa Indonesia tinggal pilih di sini. Namun saya biarkan saja secara default ya. Kemudian ini biarkan saja secara default. Di sini tidak usah ya. Kita kosongkan saja, nanti kita akan install plugin-plugin apa yang akan kita butuhkan. Nanti saya akan ajarkan ya. Saya akan berikan rekomendasi nanti plugin-plugin apa saja yang teman-teman butuhkan. Oke. Nah, di sini juga tambahkan email ya, email. Nah, kita copy saja email yang ini. Kemudian kita paste di sini. Kemudian install ya. Nah, di sini kadang butuh beberapa detik ya. Jika koneksi internet teman-teman lambat, mungkin bisa butuh sampai 3 menit atau 4 menit ya. Namun jika koneksi teman-teman cepat, itu biasanya beberapa detik sudah selesai. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai ya. Nah, misalkan kita akses, saya coba kita akses langsung. Biasanya kalau kita akses langsung tampilannya masih seperti ini ya. Masih seperti ini ya. Coba kita refresh apakah sudah. Nah, di sini sudah. Oke. Nah, inilah tampilan situs kita setelah kita install WordPress. Oke. Nah, dan jangan lupa ini disimpan ya. Nah, ini adalah admin login teman-teman nanti ya. Nah, untuk login ini perlu disimpan ya, atau perlu diingat. Nah, coba kita buka ini dengan klik kanan. Nah, nanti teman-teman login ke dashboard teman-teman menggunakan ini. Oke. Ini URL-nya. Nah, di sini karena di sini kita langsung login ya. Nah, jadi nanti untuk login, misalkan saya buka di browser lain misalkan ya. Coba kita tes. Kita paste, kita enter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi, teman-teman tambahkan untuk login ke dashboard teman-teman, tambahkan username di sini, kemudian password yang telah kita bikin tadi. Oke. Saya rasa sampai di sini saja bagaimana cara menginstal WordPress ya. Sampai jumpa di video berikutnya.